Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ayah bunda sekalian ya, orang tua hebat dimanapun Anda berada. Sekali lagi Kang Samsul ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda pada malam hari ini. Luar biasa ya, di jam-jam segini itu jam yang paling enak buat rebahan, istirahat, mungkin nonton film kesukaannya ya, atau nyemil ya, intinya melakukan aktivitas me time setelah seharian kita penat bekerja, penat mengurus rumah gitu ya, mengurus keluarga. Tapi qadarullah luar biasa, ini kemungkinan bakal 100 orang lebih yang hadir malam ini ya. Di tengah kesibukan tersebut, di tengah pilihan ya untuk kita me time, untuk kita melakukan hal lain, ternyata dari sekian banyak orang tua yang mungkin ingin hadir malam ini ya, ternyata ayah bunda lah yang Allah izinkan, ya Allah mudahkan untuk bisa hadir di Zuminar Parenting Dirsa pada malam hari ini. Tentunya ya, Kang Samsul doakan yang hadir mudah-mudahan menjadi keberkahan ya, menjadi membawa keberkahan buat ayah bunda tentunya. Dan juga selain keberkahan, mudah-mudahan ayah bunda bisa mendapatkan sesuatu ya yang nanti itu bisa diaplikasikan langsung ya di keluarganya pada saat selesai dari parenting pada malam hari ini ya. Dan kita nggak kerasa ini adalah episode ke-6 ya. Jadi kalau kita bilang episode ke-6 berarti sudah berjalan 1,5 bulan. Wah, ini nggak kerasa ya. Dan mudah-mudahan kita bisa konsisten istiqomah sepanjang tahun 2023. Kita akan tetap mengadakan Zuminar Parenting selama 1 minggu 1 kali setiap hari Rabu malam. Dan Zuminar ini akan kami rekam, yang mana nanti rekamannya akan kami bagikan juga ya. Rekamannya nanti ada di YouTube-nya Dirsa dan akan kami bagikan juga kepada ayah bunda karena memang ada beberapa ayah bunda yang biasanya berhalangan hadir live dan tetap penyimak. Dan ini yang luar biasanya ya, saya pantau dari dashboard YouTube itu ternyata episode-episode sebelumnya itu tetap disimak ya oleh ayah bunda, bahkan tetap dikomen. Dan doa dari kami mudah-mudahan itu bisa tetap teraplikasikan. Karena tema yang diusung itu selalu relate, selalu berhubungan. Jadi ibaratnya kalau kita bikin satu pembelajaran itu kayak kurikulum yang saling berkaitan satu sama lain. Semuanya saling melengkapi ya. Dan YouTube-nya ya bisa dilihat nanti, dicari oleh ayah bunda, dicari aja Dirsa Consulting ya. Itu nanti sudah ada playlist khusus Zuminar Parenting. Silahkan diikuti sambil bunda masak, sambil ayah kerja, sambil santai, sambil di style aja nggak apa-apa, disimak. Insya Allah nanti bakal ada tetap masuk materinya ya. Dan juga ini Kang Samsul juga ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali ikut Zuminar Parenting malam ini ya. Kayak saya lihat juga banyak yang baru ternyata ya, banyak yang baru. Eh, Gimana nih kabarnya ayah bunda sekalian? Sehat ya? Sehat, Lihat. alhamdulillah. Nih, alhamdulillah beres kan, tinggal nonton Kang Samsul nih, sinetronnya di skip dulu. Sinetron di skip dulu, ya aman lah ya, aman, insya Allah. Apa sinetron masih bisa diikutin ya, ceritanya cerita bohongan ya. Nah, kalau materi gini kan ceritanya asli dan kita bakal aplikasi langsung. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, justru ini malam ini saya yang agak pilek, agak flu nih. Ya, kemarin perjalanan dari luar kota, nyampe agak flu. Tadi pagi juga alhamdulillah saya ngisi parenting di salah satu sekolah ya, di TK Elektrina di daerah Regol, Bandung. Itu alhamdulillah tersampaikan dengan baik, cuma memang masih kerasa flu-nya ya. Dan besok juga saya ke daerah Parongpong kalau nggak salah ya, di TK Kartika ngisi parenting. Tadi ada Bunda Erlita, oh ya nih, salam kenal Samsul ya, salam kenal kembali ya. Jadi malam ini banyak yang baru masuk dan juga ada yang sudah rutin mengikuti, alhamdulillah ya, saya juga ikut senang. Dan temanya adalah seni menata emosi bersama buah hati ya. Saya masih ingat betul beberapa minggu yang lalu Kang Samsul bawakan materi tentang mengembalikan fitrah peran ayah ya. Dan pada saat itu ya Allah kirimkan ujian yang persis sekali menguji peran ayah kepada saya gitu ya.
di mana pada saat 23 Januari itu istri melahirkan dalam proses persalinannya itu sesar, minggu depannya masuk rumah sakit lagi karena masih preeklamsia, minggu depannya si bungsu ya si bayi harus dirawat, minggu depannya lagi adik kakaknya yang apa namanya demam ya, jadi harus dirawat juga. Jadi luar biasa ya, setelah materi itu seakan-akan harus kamu lakukan gitu ya. Dan ini tentang materi malam ini, saya tadi sore teleponan sama istrinya video call, Bu, ini tema nanti malam relate banget ya sama yang lagi terjadi di rumah gitu ya. Senin menata emosi bersama buah hati. Karena si Cikal itu ya, anak saya yang paling besar itu usia 3 tahun berarti ya, mau 3 tahun, itu sekarang lagi nunjukin ini apa ya, mungkin ada sedikit cemburu sama si adik ya, sekalipun tidak apa enggak sepanjang hari gitu ya. Ada momen-momen di mana dia merasa ingin diprioritaskan ya. Ya biasalah tantangan ketika punya adik ya baru awal-awal, dan itu ada tantrumnya gitu ya. Dalam bahasa Sundanya mah ada pundungnya gitu ya, pada saat nggak dipenuhin keinginannya. Tumben-tumbenan biasanya nggak seperti itu gitu ya. Dan dalam kondisi tertentu itu cukup memicu emosi kami juga ya, termasuk saya pribadi gitu ya. Jadi benar-benar pada saat menentukan tema ini minggu lalu, langsung kejadian tuh selama seminggu ini nih, hal-hal yang berhubungan dengan temanya. Makanya memang apa ya, Allah mungkin ingin mengingatkan agar apa yang disampaikan itu kita juga tetap melakukan. Nah itu sih pembelajaran buat saya pribadinya, Maya. Jadi seni menata emosi bersama buah hati. Ya di sini bukan seni menghilangkan emosi, bukan. Emosi itu tidak bisa dihilangkan. Emosi itu pada dasarnya kita semua punya ya, marah, sedih itu emosi ya. Nah, emosi yang baik itu ditata. Jadi ada waktunya marah, marah itu boleh-boleh ya. Marah tapi nanti ada sedihnya seperti apa ya. Terus juga waktu kita senang, sedih, kecewa itu kan semua emosi berhubungan ya. Bukan hanya tentang marahnya aja. Makanya di sini judulnya seni menata, bukan seni menghilangkan. Kalau orang tanpa emosi itu gimana, dia nggak bisa menunjukkan ekspresi berarti nantinya ya. Nah saya mau buka dulu dengan satu pertanyaan, silakan jawab di kolom chat ya. Pertanyaannya ini kayak tagline minuman ya. Sudahkah Anda marah kepada anak hari ini? Kalau minuman, sudahkah Anda minum titik-titik ya? Coba jawab nih, Bunda. Sudahkah Anda marah kepada anak hari ini? Tambahin deh, sudahkah Anda marah kepada pasangan hari ini? sama anak, sama pasangan ya. Ini sama pasangan sekalian. Tiga mana nih? Dikit, marah dikit. Gimana ceritanya? Marah aja. Sudah. Hari ini aman, besok gimana? Baik-baik aja. Sudah. Sama pasangan tidak hari ini, besok dan kemarin gimana? Oke, sudah ya. Itunya ada aja momennya ya. Jadi pertanyaan ini saya buka kenapa? Karena kalau kita ingat-ingat ya, banyak sekali trigger yang membuat kita bisa marah di rumah ya. Mau itu sama pasangan atau sama anak-anak ya. Bayangin ya anak-anak, apalagi ayah bunda yang masih punya anak usia sekolah ya. Anak-anak usia sekolah, preschool ya, apalagi yang masih TK gitu, masih kecil-kecil ya. Mau dibangunin aja udah susah nih, dari kita udah bangun dari jam 4 subuh, udah siap-siap sebelum sholat subuh ya, mau tahajud dulu mau apa gitu kan. Nih anak masih tidur ya. Kita bangunin susah bener gitu. Itu udah mulai kesel ya, tapi masih belum marah. Ya. Udah selesai akhirnya bisa dibangunin, disuruh mandi nggak mau. Wah, udah disuruh mandi ya, mandinya berhasil, disuruh pakai baju nggak mau, malah lari-lari di dalam rumah. Akhirnya kita harus kejar-kejar. Udah pakai baju, disuruh makan, nggak mau juga, susah. Udah makan selesai, mau berangkat sekolah nggak mau. Aku nggak mau sekolah. Katanya. Waduh, ini waktu udah menunjukkan pukul 7 gitu. Ya. Wah, udah macam-macam lah. Ayahnya mau berangkat, riuh lah pokoknya. Ya. Udah ke sekolah nih, udah berhasil sekolah. Oke, alhamdulillah dianterin ke TK misal gitu. Pas waktunya pulang, kita jemput, nggak mau pulang, pengennya tetap di TK. Kumaha anak tuh ya. Tiap hari itu selalu ada aja trigger-trigger yang membuat kita marah ya. Dan kalau kita perhatikan ya, marah itu ada sesuatu yang kalau bisa dikatakan boleh atau nggak boleh, tapi harus sesuai dengan takaran atau porsinya. Ya, jangan sampai triggernya sepele, nilainya 2, marahnya nilainya 4 atau 5. Nah itu yang menyalahi aturan. Ya. Terus kalau kita ingat di materi pertemuan pertama atau yang belum mengikuti ya, nanti bisa lihat di YouTube. Kang Samsul jelaskan bahwa ada fase anak di mana anak usia 0-2 itu fokus belajar dari apa yang mereka dengar, sedangkan anak 2-7 tahun itu mereka belajar dari apa yang dia lihat gitu ya. Maka ketika ada anak yang
hobinya atau bukan hobinya ya, suka marah-marah sama orang tuanya gitu ya. Coba cek kitanya sering marah nggak sama anak gitu dulu deh. Rules pertamanya ya. Karena prinsipnya anak-anak yang usia 2 sampai 7 tahun itu mereka akan meniru dari apa yang mereka lihat ya. Makanya pertanyaan ini saya ajukan dulu pertama kali ya. Kalau yang belum ya belum berarti akan ya. Aman Kang, besok saya masih aman ya. Itu alhamdulillah, saya ikut senang ya. Berarti udah mulai bisa menata emosinya ya. Karena sebenarnya gini ya Bunda sekalian, emosi itu adalah karunia dari Allah ya, tanda kita makhluk ya itu ada emosinya ya. Bahkan yang luar biasanya emosi ini juga tidak hanya kepada manusia loh ya. Hewan pun itu punya emosi tersendiri ya. Ketika misal ada yang menyakiti anaknya itu induknya itu bisa marah, itu bisa segala macam ya. Apalagi kita manusia yang diberikan akal. Nah, tentunya ya marahnya binatang itu beda sama marahnya kita ya, karena mereka tidak memiliki akal. Tapi masalah emosi ada emosinya, karena ada jiwa di situ gitu ya. Nah, manusia memiliki akal, yang mana akal itu bisa digunakan untuk menata, ya, menata emosinya itu. Kang Samsul membawakan materi ini beneran ini mas serius gitu ya. Ini seakan-akan saya mengingatkan diri sendiri. Kebetulan telinga itu kan yang paling dekat telinga saya. Ya. Jadi materi yang saya sampaikan ke Ayah Bunda itu benar-benar bukan buat mengajar atau menggurui, tapi benar-benar mengingatkan diri saya sendiri. Karena memang pentingnya menata itu ya. Karena gini, pada saat kita mencari solusi terhadap satu permasalahan ya, tadi kan permasalahannya selalu berulang. Triggernya itu sama setiap hari gitu ya. Dan akhirnya kalau kita nggak bisa belajar nata, ya kita emosi juga setiap hari gitu kan. Nah, ada satu prinsip, saya tuliskan dalam satu quotes itu ya, kenali penyebabnya, temukan solusinya. Jadi kalau kita mau dapetin solusi terhadap satu permasalahan, memang harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Kita tahu nih, kita tuh selalu marah sama anak gitu ya. Kira-kira apa nih penyebabnya? Apakah betul penyebabnya itu karena si anak atau ada penyebab yang lain? Contoh, ayah bunda yang eh, dibesarkan oleh pola asuh yang keras misalnya pada saat kita kecil nih, orang tua kita keras sama kita. Nah, terkadang itu terbawa pada saat kita sudah jadi orang tua. Pola kerasnya itu masih kebawa kepada anak-anak kita tanpa sadar loh. Ya, itu penyebabnya. Jadi pada saat kita kok saya marah ya, gitu ya. Coba cek gitu. Jangan-jangan kita tuh punya luka pengasuhan masa lalu gitu, yang belum selesai, belum kelar lukanya. Akhirnya kita tidak bisa karena selama ini nggak sadar itu adalah luka, kita tidak bisa mengidentifikasi penyebabnya. Ya solusinya nggak ketemu-temu, gitu ya. Selama ini kita marah, kita kira penyebab marahnya itu adalah yang ada di depan kita, ternyata penyebab marah itu di kita sendiri. Nah itu yang jadi masalah tuh. Yang jadi masalah adalah kalau kita nggak sadar masalahnya apa. Itu masalah besar berarti. Ya, sekali lagi, masalah besar adalah ketika kita nggak tahu masalahnya apa. Nah sekarang kita marah, kalau kita nggak tahu penyebabnya apa, itu nggak akan ketemu solusinya. Nah malam ini kita akan bahas beberapa penyebab. Biasanya umumnya orang tua marah itu kenapa dan solusinya itu harus kayak gimana ya. Ini saya rangkum dari banyak orang tua yang sudah konseling, saya melihat juga di sekitar ya. Dan yang saya sampaikan malam ini mungkin tidak akan secara menyeluruh, tidak semuanya ya, karena trigger itu banyak banget. Saya ambil sekitar 5 besar aja. Dan saya yakin pasti nanti ada yang relate sama kita, gitu ya. Jadi kenali penyebabnya dan nanti akan temukan solusinya. Nah, ya bunda sekalian, kalau kita sekarang tanya balik gitu ya, kenapa sih kita tuh gampang marah gitu ya, gampang termancing emosi? Nah, kan tadi sudah kita bahas, harus dikenali dulu nih penyebabnya. Umumnya kenapa kita gampang terpancing emosi? Ya, tiap orang pasti punya jawaban yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang capek, ada yang apa gitu. Nah, ketika ini terjawab, solusinya bakal muncul. Lihat aja nanti ya. Kita akan bahas satu persatu. Saya coba chat dulu, lihat dulu di chat. Ngobatinya bagaimana jika punya luka masa lalu? Oke, ini berarti masuk pertanyaan ya, nanti dibahas. Nah, saya lama banget banyak loadingnya, baik pagi. Tiap hari itu Kang, makanya ikut acara ini. Oke, drama tiap pagi ya. Drama tuh kalau difilmkan jadi duit, kalau drama di rumah nggak jadi duit. Oke, ayo bunda sekalian kita bahas satu-satu ya. Pertama nih, trigger paling umum. Kenapa orang tua itu bisa marah ya sama anaknya ya. Satu ya, ini karena biasanya kita melihat anak orang lain kok lebih hebat ya daripada anak kita. Nah, ini POP atau paradigma atau sudut pandang kita aja sebenarnya. Jadi ada trigger yang memang disebabkannya itu ya, karena kita melihat kok anak orang lain itu lebih hebat dari anak kita gitu. Misal
anaknya sama-sama TKB. Nah, SD kan nanti bulan Juli nih ya. Anak kita tuh belum bisa baca, nggak mau baca, nggak mau belajar baca juga. Tapi temennya, bacanya udah lancar banget. Terus kalau kita lagi nongkrong nih sama emak-emak yang lain, kan biasa ya, suka kalau orang tua Asia itu suka secara nggak langsung ya membandingkan anak satu dengan yang lain. Sis, anakmu kayak gimana? Anakku mau, alhamdulillah udah bacanya lancar gitu ya. Denger itu langsung kita, anakku nggak bisa ya pas pulang ke rumah teh. Farhan, gimana sih kamu main terus? Anaknya lagi diem aja, tiba-tiba dimarahin. Main terus, yang lain udah bisa baca, kamu nggak bisa baca. Wah, itu karena kita lihat apa? Lihat anak-anak yang merasa selalu lebih hebat, gitu. Prestasinya juga, gitu kan. Yang lain itu seakan-akan ikut lomba, anak kita nggak ikut lomba, terus itu. Nah, trigger ini paling banyak terjadi ternyata di lingkungan kita, ya. Yang perlu kita sadari adalah solusinya di sini, satunya adalah kita harus menyadari bahwa setiap anak itu diciptakan dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing. Bahkan kalau misal yang sudah pernah tes sidik jari ya, di tes genetik itu kan kita pakai teorinya Dr. Howard Gardner, di mana di situ ada 9 jenis multiple intelligences, gitu ya. Ada 9 tipe kecerdasan majemuk, yang mana setiap orang itu beda-beda grafiknya. Ya. Memang dari lahir itu Allah udah kasih perbedaan di situ. Kang, saya mah nggak percaya bakat gitu ya. Ada beberapa orang tua yang waktu saya ngobrol, saya sharing, mereka nggak percaya bakat, mereka percayanya kerja keras gitu ya. Bakat itu nggak ada, yang penting kerja keras. Justru kerja keras itu yang jadi pembeda, bakatnya bakal jadi atau enggak. Ya. Jadi setiap kelebihan sama kelemahan itu memang Allah ciptakan demikian. Itulah perbedaannya gitu di situ. Bahkan kalau kita lihat ya, Khulafaur Rasyidin ya, pemimpin Islam setelah Nabi, itu punya kehebatan dan kecerdasannya masing-masing, berbeda-beda, benar nggak? Ya, bagaimana Abu Bakar dengan kelembutannya, bagaimana Umar dengan ketegasannya dan kemampuan dia menyebarkan, memperluas wilayah Islam, bagaimana Utsman dengan pemerintahannya, bagaimana Ali ya dengan kecerdasannya. Di setiap pemimpin itu punya masing-masing kelebihan. Bahkan sahabat-sahabat Rasul pun punya kelebihannya masing-masing. Ada yang pandai perang, ada yang cendekiawan, ada yang pandai berdagang, dan segala macam. Nah, ketika kita sadar akan peran itu, ya, asal sadar bahwa setiap orang itu punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing, ini nggak akan jadi masalah, nggak akan jadi trigger kita juga. Kalau misal ada tetangga kita yang tadi, anaknya udah bisa baca belum, Bu? Anakku udah bisa baca. Oh, anak saya mah nanti juga insya Allah bisa. Saya lagi ajarin dikit-dikit, tapi memang dia lagi suka gambar kok sekarang. Selesai. Nggak jadi marah ya. Nggak akan jadi marah-marah ya. Dan ada satu riset mengatakan bahwa membandingkan anak dengan anak yang lain, itu termasuk bullying atau perundungan kepada anak. Udah tahu belum fakta ini? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar untuk memotivasi anak kita melakukan membandingkan dia dengan anak yang lain ya, atau bahkan saudara kandungnya sendiri. Kamu mah kayak gitu, kakakmu mah tuh, aduh lah itu ya. Membandingkan anak itu sama dengan membuli atau merundung anak. Ya. Silakan itu sudah banyak tersebar referensinya perihal tersebut. Maka jangan bandingkan anak dengan yang lain, bahwa setiap yakini bahwa anak itu punya kelebihannya masing-masing ya. Ini trigger yang pertama. Ada kayak gini? Kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Tapi ada nggak yang pernah kena trigger ini? Ya? Kena kepicu gara-gara ini ya? Gara-gara lihat anak orang lebih, wah udah. Atau ya, kalau saya ganti pasangan lain itu kayaknya lebih hebat gitu ya. Pah, nah ini biang-biang di rumah tangga ya. Wah tuh lihat si papa itu mah udah naik jabatan, udah beli ini, beli itu. Wah udah itu. Ramai udah di rumah. Bener nggak? Atau bener banget? Ya. Nah, oke, jadi itu yang pertama, jangan membandingkan karena sejatinya setiap anak itu berbeda ya. Kita lihat lagi trigger yang kedua. Nah, ini juga paling banyak sekali terjadi ya. Kenapa kita bisa marah ya kepada anak? Kenapa emosinya kita nggak bisa terkontrol gitu ya pada saat ini ya? Karena kita lagi capek atau lelah. Kang, aku tuh lelah, butuh me time, butuh healing gitu ya. Healing ya benar ya, memang ada ya. Bahkan seharusnya ya pasangan itu ngerti ini. Kalau ada pasangan di sampingnya ya, mudah-mudahan ikut menyimak ya. Seharusnya suami itu paham ya bahwa pekerjaan sebagai bukan pekerjaan sih ya, tanggung jawab. Nah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu ada tanggung jawab yang besar dan tidak mudah. Nah ini suami harus paham ini ya. Maka karena tidak mudah ya,
eh, dalam 1 bulan kegiatan, pastikan suami itu atau kita dengan pasangan, nanti ibu bisa ngobrol ya sama bapak ya. Kita punya waktu yang dikhususkan untuk bareng gitu. Nah, suka kayak gitu nggak gitu? Dan direncanain nih ya. Kan kami-kami ini ya, suami yang bekerja, yang membangun bisnis itu meeting biasanya sama klien, sama karyawan internal gitu ya, sama staff. Kita bulan ini mau ngapain nih? Ya kita biasa seperti itu kan. Kita nanya nih sama sama apa staff sama karyawan. Oh kak, bulan ini ada program ini gitu ya. Nah, pertanyaan saya sama pasangan pernah kayak gitu nggak? Karena kadang-kadang kita lupa bahwa customer priority ya, bahwa orang yang harusnya jadi prioritas kita yang utama ya, sebelum klien, sebelum partner bisnis ya, itu keluarga ya. Dalam hal ini ya, yang nanti akan mengobati rasa capek atau lelah, salah satunya itu loh. Kita bisa meluangkan waktu lebih awal. Bahkan misalnya di bulan ini nih ya, kayak tadi saya chatting sama istri katanya, Bu mau apa gitu. Dia pengen apa namanya yakiniku dan lain-lain. Ya udah nanti kita coba jadwalkan. Kayak kemarin sudah dijadwalkan juga, misalnya mau renang, mau apa gitu. Itu ada waktu-waktu yang akhirnya bisa refreshing di situ gitu. Tapi dibahas dulu, dipersiapkan, bukan dadakan bagusnya ya. Karena kalau kita lagi capek atau lelah, memang ini paling gampang banget ke trigger. Samsul pernah ngalamin, oh pernah banget gitu ya. Kalau kita lagi capek, lagi lelah gitu. Kadang-kadang anak kan nggak tahu itu ya. Kita lagi mumet gitu, terus anaknya datang, terus kita ngelayanin dia marah gitu, lagi tantrum, apalagi ya tantrum itu kan anak di bawah 7 tahun ya. Pas lagi tantrum, ya kitanya ikut marah juga. Nah, itu kan ya karena triggernya itu lagi capek, lagi lelah. Nah, kalau kata guru kita semua ya, kata Ustaz Hidayat, niatkan dalam mengasuh itu adalah ibadah karena Allah ya. Ibaratnya kalau kita lagi capek, sholat itu kan kewajiban, ya tetap aja sholatnya nggak ada istilah, ya capek dah, ntar aja sholatnya, atau besok aja lah, sehari ini saya off dulu karena capek, nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu aturannya deh ya. Termasuk ini berarti dalam mengasuh anak. Aduh, saya capek dah, saya marah-marah dulu. Aduh, saya abaikan dulu. Nggak kayak gitu ya. Capek, lelah itu, nanti ganjarannya juga akan setimpal. Nah, ini yang harus kita ingat. Kalau masuk surga itu mudah ya, kayaknya berarti surganya itu murah gitu. Maksudnya gimana ya? Surga itu sulit ya didapatkan karena memang surganya itu sebegitu, rewardnya itu sebegitu besar gitu loh ya. Dan mengasuh anak itu capek, secapek-capeknya mengasuh anak gitu ya, nanti kita sendiri yang akan mendapatkan ganjarannya gitu, baik ganjaran di dunia ataupun di akhirat. Ketika kita care sama anak-anak kita pada saat capek, mereka nanti ketika dewasa, ketika udah capek pun akan tetap care sama kita. Pegang gitu aja deh ya. Jadi kalau sekarang lagi capek, lagi lelah ya, syukuri, nikmatin, niatkan ini ibadah, insya Allah kita bakal lebih tenang. Nah, tapi ada solusi lainnya, salah satunya adalah kita juga harus punya waktu bersama pasangan, meluangkan diri ya, melakukan aktivitas yang bisa menyenangkan kita ya. Jangan sampai hanya customer aja yang diurusin, hanya klien aja diurusin ya. Tapi kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah rapat, duduk manis ya sama pasangan, mau ngapain nih ya. Ya, sebagai reward aja, self reward gitu. Kita udah ngerjain ini selama 1 minggu, capek ya, refreshingnya apa? Apakah harus selalu yang mahal? Enggak ya. Waktu bareng, nonton bareng drakor itu sama pasangan, ya why not, itu nggak masalah sebenarnya gitu ya. Sambil kan enak sambil bersandar. Pernah kayak gitu nggak? Mesti kayak gitu nggak ya Bunda gitu? Sambil bersandar sambil ngobrol, nah itu enak, tenang tuh ya. Dan biasa ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau ibu lagi mau curhat ya, bapaknya keep silent aja. Jadi kalau misal, Pak aku mau curhat, bapak dengerin aja ya, ya udah kayak gitu, gak usah ditanggepin. Kalau ditanggepin kadang-kadang suka manjang dan suka salah tangkep ya. Nah biar nanti kebutuhan bunda secara kata itu bisa terpenuhi juga, dan nanti rasa capeknya akan mulai hilang juga. Nah, jadi kalau capek, ingat, niatkan ibadah karena Allah ya. Penyebab ketiganya apa, Kang? Kalau tadi kita bahas yang pertama itu karena kita ngebandingin anak sama yang lain, kedua karena capek, nah yang ketiga juga ini paling banyak terjadi karena faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ini saya juga melihat sendiri ya di lingkungan keluarga gitu ya, di lingkungan saudara gitu. Eh Kalau yang apakah ekonomi itu selalu harus kurang yang bikin masalah? Enggak ya. Kadang-kadang saya bilang faktor ekonomi itu ada kalanya kebanyakan harta pun itu bisa biang trigger gitu ya. Akhirnya karena penggunaannya tidak baik gitu. Apalagi ya kalau misal kekurangan. Itu kadang-kadang kekurangan, kalau kurang-kurang plus kurang iman tentunya gitu ya. Itu biasanya jadi trigger yang paling mudah banget gitu ya. Paling mudah bikin kita bisa marah-marah gitu ya. Karena kita marah-marahnya itu sebenarnya bukan sama anak sih. Kalau untuk ekonomi, kita marahnya dengan keadaan.
karena kita tidak bisa menerima kondisi tersebut, dan sayangnya pelampiasannya itu kepada siapa? Pada anak. Yang paling sering seperti itu, ya. Bahkan pernah bukan sekali dua kali ada kejadian karena faktor ekonomi keluarga bunuh diri, ya, atau membunuh anak dan lain-lain, membunuh pasangan. Berita yang begitu mengerikan karena faktor ekonomi. Islam mengajarkan umatnya mengajak untuk kaya. Kaya itu bukan buat diri sendiri, ya, tetapi untuk kita bisa berbagi dan lain-lain. Tapi kan kaya mah kalau kita nggak bisa kaya kayak gimana gitu ya? Kaya di sini bukan berarti tentang banyak harta saja, tetapi kaya yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa tetap memberi pada saat kita sedang merasa kekurangan, bagaimana kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita terima hari ini. Dan di surat Al-Isra Allah juga berfirman, janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena ketakutan kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Saya selalu bertanya gitu kepada orang tua pada saat sesi parenting offline, sudah punya berapa anak, ada yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kadang-kadang paling banyak saat ini biasanya 5 itu masih ada loh, 5, 6 itu masih ada, cuma jarang banget itu ya. Saya suka tanya gitu, banyak anak banyak apa rezeki gitu ya. Tapi pada saat saya tawarin yang baru 1 anak 2 anak, mau nggak Bu punya 5 anak gitu? Jawabannya apa? Wah Kang 1 aja capek Kang, udah capek. Dan selalu ada nyentil itu, ah Kang pusing ntar banyak anak Kang. Sekarang harga biaya pendidikan tinggi, wah ekonomi sulit dan lain-lain gitu ya. Kalau kita beriman dan kita percaya bahwa rezeki itu ya, setiap anak itu punya rezekinya masing-masing, itu nggak akan jadi soal sebenarnya. Karena tugas kita itu tinggal menjalani dan memastikan ya rezeki yang didapat itu halal. Karena faktor ekonomi ini Bun ya, kalau kita banyak uang pun, kalau misal dari sisi ekonomi kita kelihatannya bagus, kuat secara finansial, tapi uang yang didapatkannya itu uang panas, itu juga di rumah bikin gampang marah-marah. Apakah Kang Samsul atau pernah lihat kayak gitu? Pernah. Bunda pernah lihat kayak gitu? Pasti ada gitu ya. Yang entah gimana, misal ayahnya maaf kata ya penjudi gitu, terus atau ahli riba gitu ya. Itu kelihatan gampang banget trigger marahnya itu di rumah itu terjadi. Mau itu ke anak-anak, mau itu ke pasangan gitu ya. Itu gampang banget terjadi ya. Maka faktor ekonomi ini menjadi faktor yang ketiga yang bisa jadi trigger kenapa kita itu bisa jadi marah-marah gitu ya di rumah. Selanjutnya yang keempat ya. Sorry. Yang keempat. Nah, ini. Yang keempat, nah ini. Ini agak-agak teknis. Apa? Setiap anak itu punya gaya belajarnya masing-masing ya. Kalau yang keempat ini biasanya terjadi ketika kita tidak menyadari ya gaya belajar anak kita itu apa. Contoh ya. Ada anak yang memang dia tuh belajarnya nggak bisa diem, kinestetik ya. Nggak bisa diem. Kita lihat itu sebagai sesuatu yang wah ini hiperaktif bikin pusing gitu. Akhirnya kita marahin anaknya. Padahal memang anaknya itu ya tipikalnya gitu kalau belajar itu harus sambil bergerak gitu ya, kinestetik. Kalau kita nggak tahu itu, nggak sadarin itu ya, udah itu bisa jadi trigger marah juga. Nah kalau ibu guru di sekolah ini kan udah tahu ilmunya ya, udah nyadarin oh ini anaknya memang visual, merhatiin kita terus. Oh ini anaknya auditori. Kalau kita jelasin meskipun dia nggak ngelihat kita, dia bisa nangkep nih apa yang kita sampaikan. Oh ini anaknya kinestetik, di tempat duduknya tuh nggak bisa diem gitu ya. Kalau masih duduk bentar itu, wah kayaknya baru 5 menit aja udah pengen bergerak-gerak ya. Nah anak-anak kita tuh punya ini loh, kayak belajar efektifnya masing-masing ya. Pak Bunda harus tahu itu ya. Kalau misal kita nggak tahu, ya udah pasti itu bisa jadi biang masalah. Ya anaknya auditori ya, kita lagi nasehatin, anaknya nggak merhatiin kita, tapi dia dengerin tuh. Terus kita marah kan, kamu tuh jadi anak kalau papa lagi nasehatin tuh dengerin ya, lihatin papa lihat apa gitu. Ya jelas anak auditori ya, dia sambil apa gitu, sambil nggak merhatiin ya. Nah itu jadi trigger juga ya, makanya memang kita wajib tahu ya. Di tes genetik yang sidik jari itu muncul, ada kita tunjukin juga gaya belajar efektif anaknya itu bawaan lahirnya apa, apakah dia auditory, visual atau kinestetik. Fungsinya apa? Lagi-lagi kalau kita tahu itu ya, kita insya Allah bisa terhindar dari marah-marah kepada anak. Dan yang terakhir, ini jadi problem di hampir seluruh TK ya, yang anaknya mau SD besok apalagi gitu ya. Salah satu faktor yang membuat kita sebagai orang tua itu marah sama anak ya, karena sebenarnya si anak itu ada tugas perkembangannya yang belum tuntas.
tugas perkembangan yang belum selesai di usianya. Ya. Contoh, ada anaknya yang udah SD, ya, tapi anak yang udah SD ini dia masih belum mandiri, ya. Eh, bangun tidur, kasurnya berantakan, gak dirapiin, mandinya masih pengen dimandiin, nyari pakaian, nyari-nyari mamanya dulu gitu ya. Terus pakai baju, pokoknya segala macam itu belum ribet. Padahal SD itu ya harusnya secara perfect ya, secara idealnya udah lewat tuh fase kemandiriannya. Maksudnya dalam artian harusnya sudah tuntas dulu sebelum dia SD. Kapan? Pada saat dia kelas A. Ini nih yang ayah bunda yang sekarang punya anak usia preschool. Anak yang usia playgroup itu 3-4 tahun, itu yang dilatih tugas perkembangannya adalah behavioral development. Yang mana fokus utamanya adalah bagaimana menumbuhkan rasa dia dipercaya atau rasa percaya diri dia lah, confidence-nya dia gitu. Kalau anak kelas A itu kemandirian, kelas B kesadaran mau belajar. Nah, kalau ini nggak tuntas dan dia keburu udah SD, apa yang akan terjadi? Yaitu kita bakal banyak trigger kita bikin marah di situ. Kenapa? Pada saat dia udah SD tapi itunya nggak tuntas, ya, dia nggak aware dengan belajar, dia nggak suka belajar, gitu. Belajar itu maksudnya bukan hanya di buku aja ya, pokoknya dia cuek-cuek aja gitu. Padahal itu tugasnya apa waktu dia kelas B? Dia nggak mandiri, dia nggak pede. Misal ada lomba disuruh ke depan nggak mau, disuruh apa nggak mau, begitu nggak pede, nggak bisa ngerjain dan segala macam. Karena tugas perkembangannya nggak tuntas, tapi dia keburu naik jenjang, ya udah itu jadi trigger kita juga akhirnya. Bahkan ini ya, kalau bisa dibahas lebih lanjut ya, udah SMP gitu, beres makan piringnya nggak dirapiin lagi, udah dewasa beres mandi aduknya simpen di lantai atau di kasur, kenal yang kayak gitu nggak? Ya, itu bisa jadi karena ada tugas perkembangan yang nggak tuntas waktu dulunya. Ya, ada PR di masa lalu tuh, gitu ya. Kalau itu terjadi gimana, Kang? Ya, nah, ada nanti kita bahas di sana ya. Cuma yang jelas, kalau itu terjadi pasti bakal men-trigger kita emosi. Udah pasti kalau itu, ya. Ini ada satu Maria Montessori ini adalah founder ya apa namanya metode Montessori ya. Dia punya quotes, tidak ada di dunia ini anak yang pencapaian tugas perkembangannya dalam waktu yang sama. Jadi dalam artian setiap anak itu sekalipun nih seangkatan ya, itu pasti pencapaian tugas perkembangannya itu beda-beda antara satu sama yang lain ya. Dan memang si tugas perkembangannya itu ada fasenya ya. Ada fasenya dalam artian kalaupun misal nih sama-sama kelas B anggaplah gitu ya. Di yang lain itu anak yang lain itu dia udah tuntas tapi si anak kita belum, itu memang ada fasenya. Maksudnya dalam artian nggak barengan, cuma pastikan tuntas selama fasenya itu. Jadi selama TKB sebelum dia naik kelas 1 pastikan udah tuntas. Ya, makanya tes persona itu, tes psikologi yang persona itu ideal dilakukan 1 tahun 1 kali untuk apa? Untuk memantau ini, untuk memantau tugas perkembangan. Ya, jadi ayah bunda yang sekarang playgroup tahu, oh ini tugas perkembangannya udah tuntas nih, berarti ininya yang masih kurang kita tingkatin. Tahun depannya itu tes lagi untuk apa? Melihat perkembangan di kelas A, begitu terus kelas B dan seterusnya. Ya, kalau tugas perkembangannya tuntas, insya Allah akan memudahkan si anak mengatur diri. Karena anaknya bisa mengatur diri, kitanya bisa menata emosi. Karena kita nggak harus marah. Jadi kalau sekarang kita mau marah terus dilihat, iya ya, anakku kok dia SD tapi kelakuan TK, atau anakku kok SMP tapi kelakuan SD ya. Nah itu kita mau sama diri juga. Oh, kayaknya ada tugas perkembangannya yang aku nggak bantu tuntasin dia nih pada saat itu, gitu ya. Maka dari itu, ya pastikan setiap anak itu tuntas tugas perkembangannya sesuai dengan usianya. Ya, ini wajib kita pastikan. Ya. Dan dalam memastikan itu semua, ya saya punya satu prinsip dalam mendidik anak itu harus tepat ya. Karena salah mendidik anak hasilnya akan pelik, akan susah banget, akan ribet banget. Ya. Dan dalam seni menata emosi tadi ya, ketika kita nggak mau nyari tahu penyebabnya apa, ya pantaslah kita nggak ketemu-temu solusinya. Ya, sekarang coba dari 5 yang sekarang saya sampaikan tadi sebelumnya, gitu ya. Apa yang paling sering ke-trigger ke Bunda? Adakah dari 5 itu yang ternyata iya ya, ini nih kayaknya nih biangnya nih anakku nih. Oh iya nih, cuma selama ini kita nggak sadar. Ada nggak ya dari 5 yang tadi ya? Atau mungkin ada tambahan lainnya yang bisa kita bikin trigger gitu ya, yang ke-trigger ke kita gitu. Karena sejatinya pada saat kita tahu ya penyebabnya apa, solusi itu pasti bisa ketemu ya. Dan solusi itu dekat. Solusi itu kadang-kadang dekat ya. Cuma kita kadang-kadang nggak ngeh aja harus mendapatkan solusi itu. Jadi dari 5 yang tadi Kang Samsu sampaikan, saya ulang lagi ya. 1, kita melihat anak orang lain lebih hebat. Kedua,
kitanya capek ya. Ketiga, faktor ekonomi. Keempat, ada perbedaan gaya belajar. Kelima, ada ketidaktuntasan tugas perkembangan di anak ya. Dari 5 faktor ini dulu deh gitu ya. Ada nggak yang kebetulan itu sering ke-trigger ke bunda atau ayah sekalian ya. Silahkan tulis di chat ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam mungkin di sesi tanya jawab. Tapi intinya balik lagi ya, setiap penyebab ini punya solusinya masing-masing. Dan pastikan dalam mendidik anak itu kita tepat ya, karena mendidik itu tidak bisa mendadak ya. Dan mendidik itu atau pendidikan itu adalah salah satu hal yang urgent dan harus disegerakan. Ada dua sebenarnya ya, kesehatan dan pendidikan. Namanya orang kesehatan ya, namanya orang sakit, anak sakit, apa kita akan tunda dia besok untuk pengobatan? Tentunya tidak ya. Terus yang kedua itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu nggak bisa ntar aja lah pas kuliah, nggak bisa gitu ya. Pendidikan itu nggak bisa nanti tiba-tiba pas kuliah gitu. Dan untuk memastikan ini bisa berhasil ya, ayah bunda harus ada komunikasi dengan siapa? Pasangan ya. Kalau kita nggak punya komunikasi yang baik dengan pasangan, bunda mau ngejar parenting dimanapun, mau konseling dengan siapapun, ya, tapi kita dengan pasangan nggak clear, ya ambiar, ya ambiar kita, ya nggak akan selesai ya. Jadi itu materi pengantar malam ini ya. Karena nanti materi minggu depan nyambung sama yang ini. Jadi minggu ini kita bahas secara fundamentalnya dulu ya. Buat kita bisa menata emosi itu wajib kita tahu apa tadi penyebabnya. Nah, nanti di minggu depan nanti bukan saya yang isi ya, itu salah satu konselor kami, sahabat saya juga ya, Miss Deris. Dia adalah konselor dari Dirsa Consulting dan beliau juga adalah praktisi ABA terapi ya, yang biasa ngurusin behaviornya anak. Nah, itu nanti judulnya nanti akan disampaikan sama MC, tapi saya spill sekarang aja ya. Judulnya itu tentang menguasai momentum saat menghadapi tantrum. Nah, itu kan lebih detail nanti ya. Jadi makanya pastikan Zoominar Parenting itu diikutin setiap minggu karena setiap serinya itu berhubungan satu sama lain. Tentunya kita juga nggak bisa menjawab semua pertanyaan dalam satu malam satu waktu aja, nggak bisa ya. Tapi kita buatkan seri itu biar kita bisa bertahap, tahu gitu ya. Oh, seperti ini sampai nanti bisa kita aplikasikan pelan-pelan seperti itu ya. Baik, terima kasih ayah bunda sekalian untuk malam hari ini ya, tema tentang seni menata emosi bersama Bu Hati cukup sekian. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab. Saya request ya untuk tanya jawabnya kalau bisa raise hand dan langsung open mic, open cam. Eh, Jika berkenan ya, mungkin ada beberapa yang berhalangan, oke lah tidak apa-apa di chat, tapi prioritinya adalah yang open cam, open mic ya. Kang Rian, halo. Kang Rian sudah on lagi belum ya? Saya kembalikan lagi ke MC untuk sesi tanya jawabnya. Silakan raise hand dan nanti langsung di open mic ya. Saya baca dulu nih yang trigger nomor 2, 3, 4, tapi paling kesel sama pasangan yang kena anak. Capek, lelah, oke. Ada Kang poin 1, 2, 5 tuh kan. Ada poin 2 sama 4, lelah sama gaya belajar. Ada 1, 2, 4, 5, Masya Allah ya, ada 2, 4, 5 ya. Semua punya triggernya masing-masing dan yang tahu gitu ya, triggernya apa itu pasti siapa? Kita sendiri ya. Oke, Kang Rian sudah online lagi ya? Ya. Oke. Kita masuk sesi tanya jawab, Kang. Silakan ayah bunda yang mau bertanya, langsung raise hand. Langsung open mic aja boleh ya. Nah ini tema minggu depan ya Kang Rian ya. Nanti tema minggu depan itu kuasai momentum saat menghadapi tantrum sama Miss Deris ya. Kang Rian, kita mau sesi tanya jawab. Nanti tolong didamping ya kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan. Nih siap Bunda. Siapa dulu nih? Ada 3 nih Kak Rian nih. Bunda Erlin, Bunda Asis sama Bunda Agustin. Siapa dulu? Silakan Bunda Erlin. Silakan Bunda Erlin duluan ya. Ya, Silakan terima Bu. kasih, Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mohon maaf sebelumnya. Kebetulan saya punya anak sulung, Kang, yang usianya
sekarang itu kelas 8. Oke. Jadi laki-laki pertama. Jadi saya sepertinya ada keterlanjuran saya dalam mendidik dari kecil sampai usia SD. Kenapa tuh? Iya, maksudnya ada apakah mungkin saya terlalu pakem gitu dulu waktu pas lagi pola asuhnya, pola didiknya gitu karena mungkin anak pertama. Jadi jadi kadang apa yang teori saya baca tuh saya terapin semuanya gitu tanpa ngelihat oh ini sesuai Anaknya. atau enggak. Iya Oke. gitu kan. Jadi nah ketika sekarang itu dulu usia-usia TK, usia-usia SD itu anaknya alhamdulillah karena mungkin masih usia-usia patuh ya menurut saya gitu. Dan itu masih enak tuh Kang. Nah masuk ke usia SMP ini luar biasa saya lumayan kaget Kang. Yang saya Ya. bilang ternyata begini ya gitu. Apakah saya dulu terlalu keras kah gitu memberikan Apapun, coba kasih satu ini. Apa yang terjadi satu sekarang? Ah, yang terjadi sekarang itu saya nggak tahu apa ini memang ada hubungannya dengan pubertasnya kah atau memang memang itu hasil dari didikan saya dulu gitu ya Kang ya. Sekarang tuh anak sedikit agak ibaratnya kayak memberontak gitu Kang. Jadi saya kasih aturan seperti ini dia nggak mau ngikutin karena dia punya pemikiran sendiri bahwa saya bisa ini gitu. Jadi kayak banyak kerasnya gitu Kang. Itu gimana ya Kang ya? Apakah ke depannya saya masih bisa memperbaiki atau akan keterlanjuran gitu? Itu aja sih Kang. Oke, paham. Anaknya Iya. laki-laki atau perempuan pun? Saya lupa tadi. Alhamdulillah laki-laki. Laki-laki. Yang pertama laki-laki, yang kedua tuh yang usia mau 5 tahun tuh perempuan. Nah saya tuh maksud saya tuh jangan sampai saya seperti itu lagi ke adiknya gitu. Ya. Biasalah ya. Iya. Ayo bunda sekalian, Iya. anak pertama itu bukan uji coba ya. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang kita masih meraba-raba ya. Iya, Ketepatan pola betul. asuh kita seperti apa. Karena anak pertama Mhm. tadi ya. Iya, Beda iya, halnya iya. kalau kita misal anak yang kedua, ketiga itu udah misal beda Mhm. pembawaannya. Nah, Mhm. gini, fase remaja itu ya, anak-anak itu sudah mulai punya pemikiran, sudah mulai punya pembentukan karakter yang sudah terjadi. Mhm. Memang betul beda dengan pada saat dia TK, SD masih nurut aja gitu ya. Iya. Wah, udah Iya. remaja itu SMP itu udah mulai nih Mhm. saatnya aku Mhm. menjadi diriku kata Mhm. dia gitu Mhm. ya. Nah, Mhm. apa yang perlu kita lakukan itu saya nggak mau terjadi lagi sama anak-anak kita yang TK gitu. Mhm. Ya memang karena kita sudah tahu akibatnya ketika kita terlalu mengekang, ketika kita terlalu keras itu Mhm. bakal seperti apa, ya jelas untuk adik-adiknya jangan dilakukan lagi. Tapi buat si kakaknya Mhm. dulu ya, Mhm. kakaknya ini karena Mhm. dia anak laki-laki, pastikan orang Mhm. pertama yang paling nyaman untuk berkomunikasi adalah ibu. Kenapa? Karena anak laki-laki itu kebutuhan untuk komunikasi secara verbalnya itu kepada ibu. Sedangkan Mhm. ayah itu Mhm. dijadikan tetap sebagai role modelnya dia. Nah, kata Mhm. kunci Mhm. pertamanya karena dia sudah remaja, ini titipan saya Mhm. ya, kita harus Iya. juga menghargai atau menghormati privasi anak. Ada beberapa Mhm. ruang pribadi yang kita juga nggak bisa terlalu masuk di situ, gitu, kecuali anak yang Mhm. membuka ya. Mhm. Tapi Mhm. di situ kita harus kasih kepercayaan gitu, bahwasanya eh, dia bisa menjaga diri. Kita ngingetin, tapi kita nggak harus yang Mhm. kayak Mhm. kepo banget gitu ya, nanya-nanya Mhm. apa gitu. Karena Mhm. gini, ketika si anak itu dia tidak bisa dekat dengan ibunya, untuk anak laki-laki ya khususnya ya, dia nggak bisa dekat dengan ibunya, terus juga dia sering apa namanya merasa gitu ya privasi terjaga dan lain-lain, Mhm. dia akan Mhm. mencari penggantinya kita ya, maksudnya sosok wanita Mhm. itu di Mhm. temennya yang lain. Makanya terjadilah Oh. pacaran gitu ya. Ketika Iya, iya. komunikasi nggak lancar nih, misal anak perempuan dia nggak dapat sentuhan ruang ayah, ketemu sama anak Mhm. laki-laki yang nggak dapat sentuhan ruang ibu. Nah, situlah terjadi pacaran. Mhm. Dan kita Mhm. tahu endingnya kemana ya kalau untuk anak zaman Iya. sekarang. Mhm. Amit-amit itu terjadi. Mhm. Nah, maka Alhamdulillah. dari itu pertama tetap hargai privasi anak, kedua tetap jalin komunikasinya dia. Nah, salah satu tips yang paling mudah buat kita bisa masuk ke sisi anak adalah mulai segala obrolan dari yang dia sukai dulu. Kalau yang kita sukai tentunya apa? Mata pelajaran, nilai itu yang kita sukai ya. Tapi yang kita suka, yang anak suka itu apa? Misal hobinya kah atau kegiatannya dia. Bahas itu sama anak di rumah. Jadi kalau saya istilahnya ada ruang receh.
ngobrol sama anak itu buat pendekatannya ya khususnya itu pakainya dari ruang receh dulu gitu. Ketika si anak udah mulai nyaman dengan kita, dia curhat gini, oh ibuku ya ngebahas yang kayak gini aja mau didengerin. Berarti kalau aku bahas yang lebih penting, pasti dia mau lebih care, lebih dengerin. Nah itu, ketika kita udah biasa dapat ruang receh, insya Allah nantinya anak akan lebih terbuka, lebih nyaman. Karena jujur pun, anak-anak kita tuh yang remaja, mereka bisa deket sama teman-temannya, karena sering ngobrolnya apa? Yang receh-receh. Udah pasti kalau itu gitu, ngobrol receh-receh, hahi gitu, sama temennya. Dia nggak dapetkan itu di rumah. Makanya makin jauh sama kita. Nah, makanya setelah kita hargai ruang privasinya, kedua, pastikan kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak. Kalau sudah terbuka, kalau sudah mulai masuk, boleh kita sisipkan. Nak, maaf ya, mama nih dulu kadang-kadang keras sama kamu. Dimaafin ya, nak gitu. Itu boleh seperti itu. Ngobrol seperti itu apa adanya, itu akan lebih nyaman ya. Doa saya mudah-mudahan si bungsunya ya, adiknya tidak mengalami hal serupa dan Bunda bisa tetap dekat sama anaknya. Kalau udah SMP, bagusnya sih sudah mulai harus kenal dengan bakat atau hobi dia apa Bun. Saran saya itu sih. Ayah Bunda harus sudah mulai peka, ini anak hobinya apa ya gitu. Dia kemampuannya kemana ya, biar nanti bisa diarahkan lebih baik dan kita bisa mendampingi sekaligus mensupport ke situ. Insya Allah itu komunikasi bakal tetap terjaga. Jadi kegiatan nanti bukan udah wes sekolah wes sama apa ekskul gitu ya. Bukan itu aja, tapi ada kegiatan di luar sekolah yang memang berhubungan dengan kesukaan atau hobinya si anak yang mana kita incas di situ. Itu tetap insya Allah bakal sedikitnya memperbaiki dan mempererat lagi hubungan kita sama anak kita. Itu jawaban yang Samsul, mudah-mudahan membantu Bunda ya. Kita saja materi-materi kelanjutannya, insya Allah nanti bakal banyak berhubungan dengan hal-hal yang demikian. Seperti itu Bunda ya. Ya, Terima kasih ya, Bunda ya, terima kasih Bang Erlin. Enzo. Oke, Baik, sama-sama. Ya. terima kasih Kang Samsul atas jawaban, sama terima kasih juga untuk Bunda Erlin atas pertanyaannya. Mari lanjut ke pertanyaan kedua, boleh untuk Bunda Asih Murnisari di open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Kak, mau tanya dari tadi 5 faktor itu, kalau misalnya kita udah nemu solusinya, terus kita diskusikan dengan pasangan. Pada saat diskusi, pasangan itu oke setuju sepakat, tapi pas prakteknya sering terlupa, jadi kayak malah-malih balik lagi. Jadi seolah-olah ya kok jalan sendiri sih jadinya, kan katanya sepakatnya udah begini, kok begitu lagi. Nanti terjadi masalah, oke, misal kita jadinya marahan nih misalnya pasangan. Oke, nanti kita begini lagi. Oh, begitu lagi. Nah, jadinya trigger itu akan terus berulang gitu. Kita tahu Oke. penyebabnya. Kita sudah coba cari solusinya. Tapi itu pada prakteknya nggak bisa gimana sih konsisten gitu. Nah, ditambah lagi bagaimana kalau seandainya di antara salah satu orang tuanya itu mempunyai kayak luka pengasuhan. Jadi gampang nge-trigger tanpa disadari, tanpa dihendaki orang tua itu tiba-tiba ke-trigger, oh saya masih kecil kayak gini. Jadinya ke anak tuh kayak gitu juga gitu. Itu ngatasin kayak gitu gimana ya, Kang? Terima kasih. Oke. Ada yang pasangannya kayak gitu juga nggak? Coba chat. Udah janjian nih ya, udah janjian. Oke, kita setuju lah gini aja. Oke Bun, kita jadi orang tua hebat. Besok, sip, udah besok ya. Loh ya, kok masih main handphone sih? Katanya handphonenya mau disimpan. Lupa. Besok kita coba lagi ya. Sip, besok. Besoknya lagi. Ada. Ada. Oke. Ya, itulah konsekuensi menikah dengan manusia. Ya, manusia itu tempatnya lupa, ya, tempatnya salah ya. Terus harus kayak gimana, Kang? Ya, kembali ke priority dan komitmen ya. Kalau bicara orang dewasa, namanya merubah habit itu challenge-nya luar biasa ya. Nah, justru yang harus ini kata kuncinya buat ayah bunda semuanya. Eh, Hal teknis itu sebenarnya kita bisa temukan dimanapun ya, bukan hanya di diri saja. Karena bisa tahu nih, oh harus kayak gini itu teknisnya ya. Tapi PR utamanya adalah big why-nya dulu, menemukan kenapa saya harus melakukan ini gitu loh. Jadi ada alasan kuat. Nah ini yang jarang kadang-kadang kita lupa itu ya dalam proses pengasuhan itu. Kita hanya fokus ke teknis-teknis aja. Kita fokus ke kalau anak ini harus diginiin, anak ini harus diginiin gitu. Kita hanya fokus ke situ saja gitu. Tapi kita lupa ya
mencari dan menanyakan kenapa sih kita tuh harus melakukan itu gitu. Kita nggak punya goal besarnya, kita nggak punya big why, kenapa saya melakukan itu gitu. Sehingga pantas saja kita nggak akan kuat untuk melakukan perubah habit itu. Contoh gini, saya mau kurus, besok saya olahraga, sekali ya, Jumatnya nggak olahraga lagi, capek ya gitu. Ya udah gitu. Karena kalau nggak tahu reasonnya kenapa saya harus olahraga, ya nggak ketemu big why-nya, itu akan lupa terus. Nah, sebagai kita pasangan sama sebagai orang tua, ngobrol itu dulu gitu. Kenapa sih kita tuh harus ngasuh anak dengan baik dan benar? Mungkin nih jawabannya gitu ya. Oh, nanti kita bakal ada pertanggungjawaban nih di hadapan Allah gitu ya. Terus kedua, kita juga berdoa mudah-mudahan anak kita teh jadi tiketnya kita masuk surga. Kita pengen anak kita soleh dan mendoakan kita. Big why-nya itu alasan terbesarnya. Jadi yang disamakan persepsinya, value-nya sama pasangan itu dulu. Teknis yang ngikutin. Kalau bahas teknisnya dulu, tapi alasan terbesarnya nggak dapat, nggak punya, biasanya ya terulang lagi. Tapi kalau terulang lagi pun, jangan capek untuk kembali mengingatkan. Jangan capek. Tapi ya nggak usah pakai emosi juga. Ya, kenapa ya? Karena butuh pembiasaan, ya. Butuh pembiasaan untuk melakukan kebiasaan baru, ya. Itu sih Bun ya, konsekuensi nikah dengan manusia. Namanya udah dewasa, itu karakter atau habitnya sudah agak-agak susah diubah sehingga kadang sering lupa. Ya, yang ketiga, pastikan kita ketemu big why-nya atau alasannya itu harus kayak kenapa. Dan itu bisa dibicarakan dulu sama pasangan, gitu ya. Ada salah satu teman saya ya, sahabat saya, kakak saya ya, saya anggap kakak, namanya Mr. Catur, seorang pengusaha nasional. Dia dengan pasangannya itu, ini yang saya benar-benar jadi pembelajaran ya, dan kami sedang berusaha ke arah sana ya. Sebagai pengingat dia untuk bisa menjadi orang tua yang hebat, di guainya, alasan terbesar dia dengan pasangan untuk bisa melakukan yang terbaik buat anak-anaknya itu adalah kematian. Ini ngeri sih sebetulnya, ngeri-ngeri sedep ya. Jadi Mr. Catur ini ya sama pasangannya, dia sampai benar-benar aware dengan yang namanya kematian. Mereka sudah menyiapkan kafan, maksudnya satu koper gitu, kafan segala macam, disimpan di rumahnya. Buat ingat bahwa kita tuh nggak akan selamanya hidup. Dan kita harus bisa nitipin sesuatu ke anak kita, jadi legacy. Bukan tentang hartanya saja, tapi ada pendidikan lain-lainnya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Dan itu dipakai sebagai alasan terkuat mereka, ya, mereka berdua. Jadi bahasanya itu, kalau misalnya Catur ngobrol ya sama pasangannya itu udah kayak bahasa itu selalu tentang kematian gitu. Wah ini highest level gitu. Kadang-kadang saya pribadi belum bisa di level itu gitu. Tapi ketika itu udah sepaham, udah ketemu alasan kuatnya dan sama-sama satu frekuensi sama pasangan, ya udah lurus aja pasti. Udah nggak ada urusan lagi, udah nggak akan marah gara-gara anak mecahin piring gitu. Ya udah lewat lah yang kayak gitu mah gitu fasenya tuh gitu. Jadi big why-nya dulu Bun, alasan terkuatnya dulu. Ya kalau misalnya satu sama pasangannya ketemu. Karena kita nggak punya nggak tahu waktu kita tuh sampai kapan di dunia ini dan kematian itu tuh dekat dengan kita. Sehingga tetap tiap hari itu melakukan upgrade diri dan melakukan yang terbaik. Nah, mudah-mudahan inspirasi dari Mr. Catur ini bisa diterapkan buat kita semua, termasuk buat saya pribadi yang memang harus masih banyak belajar untuk melakukan hal tersebut. Begitu itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa membantu Bunda Asih ya. Terima kasih. Yang terakhir mungkin Bunda Agustin ya, Kang Rian ya. Ya, Bunda Agustin Oke. selanjutnya. Silakan Bunda. Jadi nyalakan Bun. Mic-nya mute ya. Oh, iya ya. Assalamualaikum Kang Samsul. Jazakallah khair untuk ilmunya malam ini. Iya, alhamdulillah benar. Ini mau bertanya. Saya punya 3 anak. Yang pertama perempuan 12 tahun. Yang kedua perempuan juga 8 tahun. Yang terakhir laki-laki 6 tahun. Nah, di antara anak ketiga ini, saya itu paling mudah untuk marah ke anak-anak perempuan. Sedangkan ke anak laki-laki, saya tuh nggak tega untuk marah. Dan jawabannya saya nggak tahu kenapa itu juga.
Kenapa saya lebih sering marah ke anak perempuan dibanding ke anak yang laki-laki. Itu ya Kang ya. Jadi yang mau saya tanyakan, kenapa gitu? Saya juga bingung jadi nanya ke diri sendiri. Kenapa nggak bisa gitu ke anak yang laki? Nah, yang kedua, saya dulu mempunyai pola asuh yang salah di anak yang pertama ini ya Kang ya, yang sekarang usianya 12 tahun. Tapi alhamdulillah memang semenjak sering ikut parenting, ya kita berubah lah ya Kang ya, sedikit demi sedikit gitu, memperbaiki gitu. Dan benar yang tadi kata Kang Samsul bilang, untuk menarik hati anak yang udah mau beranjak remaja lah kan 12 tahun itu ya, kita harus melakukan hal-hal receh gitu sama anak gitu kan. Jadi hal-hal yang nggak penting kadang diobrolin, apa ya punya yang bikin-bikin senang-senang aja deh receh-receh gitu. Dan mereka ini alhamdulillahnya itu tiga-tiganya ini kalau menurut saya tuh mudah emosi, tapi bagi mereka tuh katanya biasa-biasa aja. Dan alhamdulillahnya ke anak tiga-tiga ini tuh Kang kalau mau tidur, kalau mau berangkat sekolah atau apapun itu pasti suka meluk gitu, suka meluk ayahnya, suka meluk ibunya gitu, suka bilang kalau mau tidur aja, "Sama tidur Bunda, sama tidur Ayah," gitu. Dan kadang suka ngomong, "Sayang Bunda," itu ya itulah itu ya Kang ya, yang mau saya tanyakan gitu, apakah dengan anak yang bersikap seperti itu, apakah mereka tuh sudah memaafkan ibunya atau sebenarnya mereka tuh hanya menutupi apa ya, menutupi, kekesalannya dengan cara seperti itu gitu, Kang. Itu yang mau saya tanyakan gitu. Saya takut aja gitu anak saya apakah masih luka gitu hatinya atau enggak gitu ya dengan mereka berlaku seperti itu ke saya tuh. Itu aja sih, Kang, mungkin. Oke, siap. Pertanyaan pertamanya lucu ya. Anak saya perempuan, tiganya laki. Kok saya marah sama yang laki? Saya bingung. Lah, Bunda aja bingung apalagi saya. Bunda yang marah kok saya yang ditanya ya. Saya nggak tahu. Maksudnya gini, kenapa misal sama anak laki-laki mudah marah gitu ya? Bisa jadi karena kita udah terbiasa ngurus anak perempuan. Dalam artian Kebalikan, anak Kang, perempuan ya. kebalikan. Maaf. Kenapa? Yang ke laki-laki justru nggak tega marah, ke anak perempuan gitu. Oke, paham. Nah, Bunda nggak tahu jawabannya, saya juga nggak tahu. Nggak, maksudnya gini, bisa jadi karena waktu anak laki-laki ini perempuan-perempuan laki-laki ya, betul ya urutannya ya. Perempuan-perempuan laki-laki. Nah, kadang-kadang ada feel gitu ya. Nggak tahu ya, saya walau alam ini apa, tapi umum terjadi. Anak yang diinginkan misal. eh Gender ya. Kayak ceritanya ini ibu saya nih, kalau ibu saya kan dia tuh kakaknya laki-laki semua gitu. Jadi pada saat ibu saya lahir, plek perempuan gitu ya. Wah itu kakek saya sama nenek saya itu udah kayak secara refleks, secara nggak diatur tuh kayak seakan-akan lebih perhatian, lebih banyak itu ke ibu gitu yang perempuan. Nah, bisa jadi ini juga terjadi ke kita gitu ya, secara nggak sadar gitu. Misal kita pengennya laki-laki dari pertama, secara nggak sadar loh ya, secara nggak bilang gitu. Terus tiba-tiba perempuan-perempuan dapetnya laki-laki. Nah terus kalau sama perempuan itu kan kadang-kadang satu sifat ya. Memang kalau sama perempuan yang verbalnya lebih dekat itu harusnya ayah sih sebaiknya ya, bukan ibu. Jadi kalau peran ibu sama anak perempuan itu kan lebih ke arah jadi artis atau jadi role model yang secara verbal kan biasanya pemicu marah itu verbal ya. Nah itu ayah sebenarnya sih yang harus lebih berperan. Jadi nanti kembalikan ke perannya aja ya. Kalau anak perempuan itu berarti secara verbal itu ayah, yang jadi role model ibu, dan begitupun kebalikannya buat anak laki-laki. Nah, terus saya sambungin dulu nih sama yang pertanyaan keduanya. Merasa mungkin pernah salah gitu ya, pola asuhnya, terus ikut parenting mulai ada perbaikan segala macam. Terus anaknya mulai kayak ada perilaku baik kepada kita. Apakah itu tuh benar-benar seperti itu, udah maafin atau menutupi kekesalannya? Saya jawabnya walau alam bisawab. Saya nggak tahu isi hati anak-anak itu seperti apa. Tapi yang saya tahu adalah kita nggak boleh overthinking. Overthinking itu jadi kayak jangan menerka-nerka, jangan berasumsi. Udah aja yang kelihatan kita yakini itu yang terjadi, seperti itu. Dan kita juga tetap ada beristighfar dan minta maaf, dalam artian kalau kita pernah salah gitu ya, kita minta maaf dulu sama Allah, ya Allah saya pernah salah dalam pengasuhan, dan dalam momen kita lagi santai, dalam receh-recehnya tadi sama anak-anak, boleh kita sampaikan. Nah kalau mama sama ini suka marah sama kalian, maaf ya gitu. Enggak kok mama nggak marah kok gitu nih sama anak-anak ya. Ya nggak apa-apa, terima aja. Terima kasih ya nak ya udah mau maafin mama, udah anggap selesai saja gitu, nggak usah jadi overthinking seakan-akan apakah dia nutupin gitu ya. Terus
diem terus kita dalam hati berbicara kayak sinetron. Intinya anak-anakku berbohong padaku gitu. Jangan seperti itu ya. Gak usah overthinking, tenang aja. Ya udah, yang nampak itu yang ini. Tapi saya senang Bunda sudah melakukan hal receh tadi ya. Saya ada satu prinsip ini, titipan buat ayah bunda semua yang hadir malam ini. Prinsipnya adalah yang nggak penting itu penting, yang sederhana itu yang ngena. Nah itu biasanya dalam sama anak-anak tuh kayak gitu gitu ya. Yang nggak penting-penting nih kayak apa ya? Bersihin kendaraan bareng gitu ya. Penting nggak penting juga, tapi itu penting kadang-kadang buat anak-anak gitu ya. Yang sederhana justru yang kena juga gitu. Kayak apa, motong rumput, nyebutin rumput, tapi bareng gitu ya. Terus yang satunya masuk ke solokan, kita ketawa tapi dibantuin. Yang kayak gitu-gitu tuh yang kena tuh justru tuh, yang ingat memorinya sama anak-anak gitu ya. Kedekatan-kedekatan seperti itu yang kita kenang biasanya. Jangan sampai memori anak kita itu dipenuhi kenangan-kenangan seperti itu hanya dengan orang lain, bukan sama kita. Aduh sedih banget ya. Jadi pada saat udah dewasa tuh nggak punya memori gitu sama kitanya tuh. Berlalu gitu aja. Si makan, tidur, kasih bekal, udah selesai gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi yang nggak penting kadang-kadang penting, yang sederhana itu yang kena ya, itu prinsipnya. Nah, jadi buat Bunda kembalikan ke peran, jangan overthinking ya, dan tetap lakukan yang receh-recehnya tadi. Insya Allah itu akan punya dampak nanti ke depannya ya. Ini ada beberapa pertanyaan di chat, mungkin nggak akan terjawab semua ya, tapi saya akan sedikit ulas di sini. Kami bilang kalau anak lebih nurut sama orang lain, misalkan kalau orang tua yang ngasih tahu malah ngeyel. Kalau kakak saya ngasih tahu dia langsung nurut, apa karena dia segan ya? Nggak saya tahu kenapa ya. Sifat alamiah manusia biasanya kurang percaya sama yang paling dekat, tapi kalau udah dekat percaya banget gitu ya. Maksudnya kayak gini, untuk hal satu hal kebenaran, kadang-kadang kita sendiri, kita pribadi, kalau saudara kita yang ngasih tahu nggak percaya, tapi kalau orang lain ngasih tahu itu lebih percaya. Kenapa? Karena udah tahu, kalau yang sama dekat itu udah tahu modalnya gitu istilahnya gitu ya. Kalau misal kita ngasih tahu nih nasihat, nah kamu tuh nggak boleh marah-marah. Tapi anaknya udah pasti ngeyel lah. Mama juga paling bicara doang, mama juga sering marah-marah. Itu dalam hati dia gitu. Tapi lebih respect kalau yang ngasih tahunya itu misal motivator, gurunya gitu ya. Karena nggak tahu di belakangnya seperti apa. Itu aja sih sebenarnya gitu ya. Makanya perlu ada korelasi antara yang diucapkan sama kita pada anak dengan apa yang sering kita lakukan sama anak-anak kita. Kalau relate, kalau nyambung, kalau sesuai, insya Allah anaknya nggak akan ngeyel. Insya Allah ya. Tapi kalau misal nggak sesuai ya paling itu doang. Nah harus menepati janji lah. Mama juga sering bohong sama aku PHP. Nah itu udah ngeyel udah pasti dah gitu ya. Jadi pastikan ada kesesuaian apa yang kita sampaikan sama anak-anak. Kang, untuk mengetahui anak tugas perkembangannya sudah tuntas atau belum, misalnya anak usia 6 tahun seharusnya sudah masuk SD, karena waktu masih ngerasa anak kita belum matang dalam segi ini. Saya belum spesialis melakukan tes kematangan atau kematangan. Ya, jika diperlukan, saran Kang Samsul lakukan saja pemberian psikologi seperti itu. Kalau Bunda Erlita saya nggak tahu ini tinggal di mana. Kalau misal masih di Bandung, Bogor lah ya, nah, itu masih bisa nanti kita bantu di Garut, apalagi itu bisa kita bantu untuk lakukan asesmen psikologi ke anaknya, nanti ketahuan tugas perkembangannya itu sudah tuntas atau belum. Ya ini juga buat ayah bunda lain bisa, boleh. Ada beberapa anak yang usianya kurang usia 7 tahun sebelum masuk SD, itu biasanya minta surat rekomendasi dari sekolah, ya dari SD-nya, bahwa tanah anaknya itu sudah matang ya, dalam artian sudah tuntas sudah perkembangannya, itu juga bisa kita bantu dari asesmen psikologinya. Kang, saya suka bingung kalau menghadapi kebiasaan anak yang tidak disiplin. Sebagai contoh, saya mau pergi sekolah tiap hari kan kebiasaan bangun pagi, sholat dan lain-lain ya. Sudah lakukan. Sekarang anaknya sudah SD tapi praktiknya banyak istighfar. Yang lagi saya tahu dengan lembut anak malah lelet, ada tinggi malah nangis, biarkan malah diam. Aku harus gimana? Oke. Udah terbiasa kayak gitu ya. Jangan berhenti ya, karena itu ujiannya buat bunda ya. Dalam artian jangan menyerah di situ ya. Percaya deh ya, kita sering ingetin sama anak, ada momen di mana nanti anak bakal, iya ya, ibuku tuh kayak gini sama aku tuh kerasanya sekarang. Itu deh yang utamanya mah. Mungkin nggak kelihatan hasilnya sekarang, tapi pada saat dia remaja, dewasa, saat dia ngekos di kota lain, saat dia kerja, apa yang kita tanam sekarang, insya Allah nanti ada hasilnya. Jadi jangan berhenti, jangan menyerah. Lanjut, Bunda Elita di Bogor nanti bisa, Mirman besok ini ya, nanti bisa dijadwalkan sih Bogor. Insya Allah saya bulan Maret nanti ada jadwal ke Bogor. Baik, ayah bunda sekalian, mungkin sudah cukup. Kang Rian, saya kembalikan ke Kang Rian ya. Sesi tanya jawabnya sudah cukup. 2 menit lagi kita close. Hatur nuhun, mohon maaf kalau misal ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Nanti kita keep in touch saja, dilanjut nanti di minggu depan.